kita Sayyidul Tuhan Ahmad ya Tuhan Ahmad Muhammad bin Abdullah inna
fadluha kabir. Wa minas sunnah, dan termasuk sunnah diperintah termasuk perkara sunnah. Al-muhafadatu adalah menjaga, bisa diartikan mendirikan ala salat duha, atas salat duha, wa aqallaha, dan paling sedikitnya rak'atani, 2 rakaat, wa aktsaruha, dan paling banyaknya 8 rakaat, 8 rakaat. Wakila, bisa diartikan ada yang mengatakan, atau wakila dan pendapat, ada pendapat itnata asyarat, 12. Wa fadluha kabir, dan fadlunya, keutamaannya sangat besar. Wa waqtuha afdal, dan waktunya yang paling afdal. An tusalla inda mudi qaribin min rub'in nahari, an tusalliya adalah melakukannya atau menunaikannya inda, setelah mudi, berlalunya, qaribin min rub'in nahar, seperempat siang hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, wa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amru bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyu 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma minat duha.
Yusbihu ala kulli sulama. Yusbih setiap anggota tubuh, ala kulli sulami, min ahadikum, salah seseorang dari kalian, yusbihu ala kulli sulami, sulama, setiap anggota tubuh, min ahadikum, seorang dari kalian, shadaqatun, adalah sedekah atau bersedekah atau disedekahin. Wa kullu tasbih, dan setiap tasbih adalah sedekah. Dan wa kullu tahmid, dan setiap tahmid, hamada yuhammidu tahmidan, memuji, tahmid itu aja, adalah sedekah. Dan setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amru bil ma'ruf, dan memerintahkan yang baik adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran atau perbuatan yang mungkar termasuk sedekah. Wa yujzi'u, dan dibalas, indalika, dari yang demikian, rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhama, 2 rakaat yang dikerjakan, minat duha, dari sholat duha, 2 rakaat 2 rakaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man hafadha ala suf'atid duha ghufirat lahu dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Wa qala alaihi salatu wassalam, man, barang siapa, hafadha, menjaga, ala suf'ati, atas 2 rakaat suf'ah duha, sholat duha, ghufirat, diampuni, lahu, baginya, dunubuhu, dosa-dosanya, walau, meskipun, kanat, dosanya, mitlah, seperti, zabadi, buih, bahwi, di laut. Was-suf'atu, apa itu suf'atu? Dia rakaatani, 2 rakaat. Dia yaitu 2 rakaat. Bahasa Arab suf'ati, di atas itu maksudnya iya, maksudnya yakni, misalnya rakaatani, 2 rakaat. As-sulama, ia mifsalu, bisa dibaca mufassalu. Mifsalu, persendian, ruas badan. Pembatas, pergelangan, ini ruas. Apa bahasa Maduranya?
wa fi kulli insanin dan setiap, wa fi kulli insanin dan setiap, atau wa fi dan pada setiap insan manusia, salasami'atin wa sittuna mifsalan bi adadi ayyamis sanati, dan pada setiap manusia salasami'ah wa sittun ada 360 mifsalan, ada 360 mifsolar dengan solar, persendian, ruas, pergelangan, terserah dari apa, biadadi ayyamis sanah, sesuai dengan hitungan hari dalam setahun. Hari dalam setahun ada 360. Subhanallah. Dihitung sama orang barat benar, banyak masuk Islam. Nah, Islamnya banyak masuk kafir gara-gara seperti ini. Wa tusamma salatul duha salatul awwabin, dan dikatakan salat duha atau diperindah, dan juga dikatakan salat duha bisa salatul awwabin, salat awwabin. Jadi salat awwabinnya di waktu siang itu salat duha 2 rakaat. Kasolati bainal isya'ain, seperti salat di antara isya'ain, antara isya maghrib dan isya maksudnya. Wal awwabi, dan artinya awwab huwa adalah ar-raja'u ilallahi fi awqatil ghaflati, ar-raja' kembali, ilallah kepada Allah, diperindah selalu kembali kepada Allah. Diperindah lagi yang selalu kembali kepada Allah, yang bukan sayang. Fi awqati, pada waktu ghaflah, dikala lalai, atau diartikan ghaflah waktu lalai, serah kembali kepada Allah di waktu atau di kala lalai, di waktu lalai, di saat lalai. Wahadani waktani, dan waktu ini dua waktu, maksudnya bainal isya'in, akni waktu salat duha, yaitu waktu salat duha, waktu salat duha, wa ma bainal isya'in, dan di antara isya, di antara isya, antara maghrib dan isya. Yang dimaksud hadanil waqtani, waktu duha, salat duha, wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah, adalah waktu yang dilalaikan atau waktu kebanyakan orang sedang lalai.
itu yang nyamannya. Oh, 8 jam lagi selesai. Dah semau. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembahasan masalah sholat sunnah. Sebelumnya sholat witir. Masuk kita pada pembahasan sholat sunnah doa. Dikatakan barang siapa yang menjaga sholat duha paling sedikitnya yaitu 2 rakaat. Ada yang mengatakan juga gila, itu maksudnya ada yang meriwayatkan 2, 8, 4, ada yang bilang 12. Kebanyakan ketika ditanya apakah yang 4 rakaat itu 1 salam, apakah yang 12 itu 1 salam, jawabannya masna masna, dua. Jadi sholat 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam. Kemudian beliau menjelaskan tentang waktu. Nah, ini kata ulama, waktunya ketika matahari terbit, tulu'us syamsi, matahari terbit, sudah kelihatan jelas, bukan mega merah, bukan oranye, tapi sudah bentuk. Nah, itulah waktunya dimulai sholat duha sampai ada yang mengatakan jam 11, ada yang mengatakan sebelum waktu masuk zuhur. Misal kamu sholat 1 rakaat, kurang 1 rakaat, kemudian terdengar suara adzan, maka jangan dibatalkan, lanjutkan. Misal kamu sholat zuhur baru dapat setengah rakaat, tahu-tahu adzan sholat asar, jangan diberhentikan, lanjutkan. Kalau sudah adzannya batalkan, jangan lanjutkan. Saking menjaga waktu, terlampas baru setengah rakaat terdengar adzan asar. Salat asar itu juga baru 1 rakaat terdengar suara maghrib, adzan maghrib. Maghrib itu juga baru 2 rakaat terdengar suara adzan isya. Isya itu juga baru 3 rakaat terdengar suara adzan subuh. Orang yang sholat isya terakhir tahu-tahu adzan subuh, maka dia dapat sunnahnya para orang soleh, yaitu beliau wudhu sholat isya dipakai sholat subuh. Dapat sunnahnya aja, kelakuannya nggak jelas itu. Orang soleh itu mulai isya sampai subuh. Ini tahadusan ini Pak bin Nikmah, Abah pernah juga ya. Jadi habis sholat isya bertahan sampai dia mulai sampai sholat subuh, tapi enggak lama enggak seperti orang-orang soleh. Kenapa mereka bisa tahan lama?
karena mereka makannya sakunyi sedikit, kita sedikit makannya, nambahnya yang banyak. Ada makannya banyak tapi nambahnya sedikit. Ya banyak juga. Orang yang makannya banyak mana bisa bertahan perutnya, bernyanyi terus perutnya, krok. Apalagi makan yang bisa ngentut, karena apa? Ketela, ubi, singkong, pete, iya bisa ngentut. Baru dengar apa? Besingnya iya menjengkol, pete. Apa lagi? Makan cendol, makan tempe, ada siha di Al-Quran, bawang, ya, bawang bombay. Dan mana tadi? Dan setiap waktunya yaitu yang paling afdalnya 1/4 siang. Ya jam 8. Tidak usah sekarang bahas di jam yang paling baik, waktu yang paling baik. Kamu sebelum berangkat sholat wudhu, berangkat sekolah wudhu, habis baris berbaris sholat ikan pakai sepatunya nggak apa-apa. Iya, jangan ketawa. Sunnah itu kan udah wudhu, tidak usah dilepas sepatunya. Kayak apa Pak kalau injek tai? Kan yang di bawah yang injek tai, kakinya ikam kan tetap suci. Dulu ya, zaman dulu kan sahabat semuanya besar pakai sendal ke sepatu sholatnya. Tapi ya sunnah, memang sunnah jangan ikam pakai, katanya bersunnah sholat pakai sepatu. Pas semuanya habis baris-baris masuk ke masjid bersepatuan, ya insya Allah masjidnya muta'i, ya. Sholat di situ di luar, ya, gelar sejadah, sholat. Coba ya tes depan guru kamu biar tersentuh hatinya. Ya Allah, kesurupan di mana ya Allah? Bang, barusan dibahas makan apa bisa ngentut, sudah ngentut. Nah, setiap ruas ini, ya ruas kata Rasulullah dalam hadis, setiap ruas ini adalah butuh disedekahin, bukan kotak, bukan disedekahin dengan sholat. Siapa yang sering siapa? Alvin, ya, Ibu Alvin, ya? Iya, Alvin yang manis mata. Sering gini, tak boleh ya, duduk gini, diam gini. Setannya diayun, ya, senang setannya. Jangan berkawan sama setan, apalagi setannya dikasih mainan, matinya duduk di sini. Dah, jadi sedekah itu enggak cukup hanya terbatas dengan duit saja, harta saja. Baca tasbih kamu dengan tasbih sedekah, baca zikir sedekah, mengingatkan teman, ya, kamu bacanya salah, panjang pendeknya salah,
Adannya kamu salah, baca syairnya salah, baca rawinya salah, termasuk sedekah. Jangan diam ya. Kalau kamu di pondok diam, cuek sama teman kamu salah, nanti kamu di luar pondok gitu juga sifatnya, diam. Ya, torot aja beningkok. Nah, ini kayak gitu. Sifatnya itu gak baik. Orang yang baik itu nggak rela melihat saudaranya nggak baik melakukan kesalahan, makanya diingatkan. Mohon maaf lah, saya cuma mengingatkan. Tadi ikan tuh kurang adab di depannya guru. Diingatkan adik-adiknya itu. Mohon maaf lah bang. Mohon maaf ya. Ulun mau nyampaikan ilmu boleh ya, boleh kasih tahu ya. Sholat duha tuh ya, senang aja ya. Kita baca manfaat fadilah sholat duha, termasuk sedekah. Kemudian Nabi bersabda, man hafadha, siapa yang istiqomah menjaga 2 rakaat saja, 2 rakaat, maka diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Cuma 2 rakaat, tapi setannya banyak, ribut, dibuat sibuk, dibuat malas. Kena aja nanti jam 9, di jam 9 kena aja nanti setengah 11. Kena aja ketika nanti waktu baca sholawat, kena aja deket mau adzan qomat ya. Jangan dikasih kena nafsunya kamu, lakukan segera. Bilang kamu, kalau bukan sekarang kapan lagi? Disebutkan Allah akan bangunkan istana bagi orang yang rajin sholat duha. Barang siapa sholat duha, artinya ini yang sholat duha 12 rakaat yang mau dibangunkan istana. Pas 2 rakaat minta istana, ya istana dari pohon ya, dari bambu. Sabda Nabi artinya barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Kebayang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi rezeki itu jangan kamu hanya pikirkan duit melolong. Termasuk kamu bisa sholat duha 12 rakaat, itu penghargaan dari Allah, izin dari Allah. Ya jangan langsung 12 rakaat ya. Caranya 2. Besok katanya ulama kalau bisa kamu sholat 4 rakaat. Mungkin besok kamu sibuk, 2 rakaatnya itu yang jadi penembelnya. Jadi kamu tidak 2 rakaat lagi, sudah 4. Terbiasa 8. Ya, caranya biar tidak berat, suratnya cari yang pendek. Waladhdallin amin kaf ha ya ain shad. Waladhdallin amin.
Waladhdallin. Allah. Cepat ya, membiasakan yang pendek dulu untuk istiqomah. Dan yang kedua, orang yang sedekah dosanya dia ampuni, bagaimana yang tadi hadisnya ya, walaupun sebanyak buih di lautan, setiap doanya diijabah. Ada yang mengatakan juga orang yang sholat duha dia tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat, dibuat malas. Berarti kamu rajin sholat duha. Teman ngajak jalan-jalan di mana? Apa kemarin? Bukan yang dibilang tempat atau di pinggir sungai itu. Hah? Sragen. Pinggir sungai itu di Mendawa itu. Ya itu sudah ikan yang hafal, pelakunya lah tahu. Ya jadinya ya ngopi rumah mah ya, buat kopi di rumah gratis, dah bayar. Pak Satpam itu cuci mobil sama abahnya, duduk sih langsung mau pesan kopi bang. Oh ya, 1 cangkir. Udah itu berapa kopinya mas? 35 aja. Bersumpah ini anda akan minum lagi di situ katanya. Nyata. Yang tadi diampuni dosanya sudah pada saat Allah seperti terlahir kembali sudah ya. Barang siapa yang sholat subuh, man sholat subhi, kemudian ia duduk tidak berucap yang sia-sia, tidak ngomong, diam aja di masjid, melainkan juga artinya dalam hadis dia, barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk tidak berucap yang sia-sia, melainkan zikir pada Allah hingga melakukan sholat duha 4 rakaat, maka dosa-dosanya akan terhapus bersih seperti bayi baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ke berapa? Tidak tahu. Allah mencukupin. Allah berfirman dalam hadis kursi yang artinya wahai anak Adam, rukuhlah, maksudnya sholatlah karena aku, kata Allah, pada awal siang, maksudnya sholat duha 4 rakaat, maka aku akan cukupin kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sholat 4 rakaat rezekinya kamu dijamin oleh Allah. Ini hanya orang beriman ya yang mau menerima ilmu ini, atau hadis ini hanya orang yang beriman, bukan orang yang eman. Aduh, kita mari toju, gosip belum selesai, duduk sama besti belum selesai. Itu orang yang eman. Tinggalkan aktivitas, tinggalkan besti, tinggalkan pesta, demi Allah bangun, berwudu, sholat.
Jadi dulu ada sahabat mempraktekkan, ya, benar enggak sama Allah dijamin rezekinya mulai pagi sampai sore kalau sholat duha 4 rakaat. Ini jualan daging. Ketika jam 8, jam 9 ditinggal dagangannya itu, dia ke masjid sholat. Saking istiqomah, orang pasar itu tahu kalau ada orang beli, tidak ada pak, orangnya pak lagi sholat pak. Saking orang sudah paham, dan dagangannya itu dijamin sama Allah, tidak hilang, tidak dicuri orang. Jadi dalam sebuah kisah itu ada wanita yang menunggu mau beli, ya, menunggu. Katanya teman-temannya dagang yang lain tidak ada itu orangnya sholat, tunggu kocik lamanya sholat. Habis datang dengan senyuman yang jual ikan tadi bilang mau beli daging berapa, sekilo, 2 kilo, ya. Setelah dibelikan pembeliannya, perempuan tadi nanya dari mana? Oh, laporan, ya. Kalau kamu nggak pernah sip-sipan, orang yang sip-sipan itu orang yang disiplin. Ya Allah, belum laporan. Ya Allah, ya, belum setoran. Kamu sugih nggak pernah nyetor, nggak pernah nabung, sugih dari mana? Mau nabung mbak tak punya duit, awak nih salat duha, ya. Dalam kismis, tidak punya duit, tidak salat duha. Jadi wanita ini pulang, besok itu lagi, ya, ke tempat, tertarik sama orang ini, mau membuktikan, dijamin sama Allah rezekinya dari mana orang yang salat duha, ya. Tunggu lagi, datang lama lagi, datang lagi sholat besoknya, terus itu. Hanya kali ketiganya dia sembunyi. Jadi melihat orang tadi kalau habis sholat duha nggak ada pembeli, dia ngaji, ya. Yang lainnya sudah pulang, ini belum pulang karena dagangannya masih ada. Tapi nanti dilihat sama perempuan, ada orang gagah dibeli semua, diborong. Benar, ya, apa yang disabdakan Rasulullah, dijamin rezekinya mulai pagi sampai sore. Sebelum sore sudah habis dagangannya, diborong lagi. Jadi besoknya lagi perempuan itu beli lagi, ya, pura-pura bilang, Om, dagingnya yang kemarin ya Om, ya, dijual sekarang ya Om, ya. Kan biasa, ya, kamu lihat di pasar tuh banyak orang jual daging yang kemarin dia dijual lagi, dicampur. Kamu beli yang baru pasti dikasih yang jelek lagi kalau orang di pasar. Karena cara dagangnya satu, gak ikut syariat, itu, ya. Kalau malam-malam ada tamu, 2 yang ngomong sampai wah, ya, itu pedagang ikan. Dia bos potong, ambil ayam dari pabrik 3.000, 4.000 dibagikan sini buahnya itu yang potong, kemudian dijual, nanti setornya ke sini. Dia nanya, Beb, saya nih, ya, kalau dihitung-hitung duit hampir 7 miliar. Oh, baik, beli apa ini? Ditukarkan kerupuk, betul-betul pondok pesantren, tak pengalaman, ambil di kerupuk itu nih. Cuma lengket di orang-orang. Saya nagih, dia bayar separuh, kadang dia bayar 1/4, besoknya dia nunggak. Kenapa? Alasannya dagangannya enggak habis, ya. Yang ini enggak syariat, yang ini juga enggak syariat. Ayo kamu nanti kalau jualan ikutin syariat. Yang pertama, kalau syariat itu gini, ya, kamu beli ayam 10 ekor, harganya misal 100.000, bayar. Oh, saya akan mau kalau mau sistem amanat, ya, ada namanya ijab kabul dulu, ada khiyar, ada amanah. Amanah itu maksudnya dijualkan, nanti yang laku dibayar, yang nggak laku dibalikan.
Paham? Kalau orangnya amanah dikembalikan, ya. Enggak amanah, alasan yang hilang, anu kah. Jadi yang baik gimana? Enak kayak yang dipakai Cina. Cina ya. Beli berapa? Oh, 10.000, 10.000. Bayar besok, oh tidak bisa, tidak ada pos, tidak ada utang. Itu gitu, syariat tegas. Jangan kayak pedagang-pedagang, ya, nggak enak, langganan. Ya sudah dapat bayar separuh pak. Itu yang bertumpuk nanti bisa 1 miliar, nggak kebayar-bayar. Kamu juga mau nagihinya, nggak enak, perasaan akhirnya. Ya, kenapa nggak pakai yang tadi? Syariat tegas, nggak pakai perasaan. Lu mau sakit hati, mau senang, beli, suka beli, enggak. Ya Cina. Coba kita pedagang, ibu kamu dengarkan, ya mama kamu kasih tahu, jangan mikirin pelanggan. Pelanggannya ke sana mana. Oh, untuk pelanggan di kanak. Ya, adalah, habis dah pelanggan saya diambil. Ya. Karena rebutan pelanggan, cara jualnya salah. Akhirnya sana jual 10, Dina sini 9.000. Ya. Kamu menjatuhkan harga lebih kecil daripada orang yang lain jual 10.000, kamu sudah rugi. Tidak ada hasil, kamu itu kerja cuma. Hasilnya tidak ada tekor. Kenapa? Karena yang kamu pertahankan pelanggan, bangga dengan pelanggan. Alhamdulillah ya Allah, pelanggan saya sudah kembali semua, beli saya semua. Tidak ada hasil. Yang ada apa? Hutang. Sama yang tadi, ya, Ji, 500 aku ekor Ji, tapi bayar 200 lah, enak 300-nya. Bertumpuk hutang ikan sama ini, sama orang tadi, ya pelanggan tadi. Ayo murah. Beli sama aku lah, beli aku lah. Ya, cara jual yang sama. Sisi dalam satu sisi kamu kayaknya kamu itu operar, sisi yang lain kamu punya utang. Ingat, dengan utang Nabi Muhammad gak menyolatkan sahabat Nabi yang terlilit hutang. Coba ya belajar cara berdagang yang syariat. Tidak bisa beli-beli ya. Kayak gitu, Rasulullah kayak gitu. Berapa Muhammad? Rasulullah jujur ya, yang ikutin. Aku mau ikut Rasulullah memang. Ya, Rasulullah itu belinya 10.000, dibilang saya beli di situ ya, di tempat kulaan 10.000. Mohon pian kasih saya untung nggak apa-apa. Mau dibeli 10.000 ya nggak apa-apa. Langsung dibilang ikan bohong ya. Kenapa? Karena kita krisis kepercayaan. Ini aku nih belinya 10.000 nih Pak, mau jual naikkan kan? Ya, biar jual rugi lah 9.000, padahal belinya 5.000. Pedagang sekarang, kata orang Madura, tak ada gedeng setak munter, tak ada degeng setak enter. Tidak ada nampan yang enggak bulat, ya. Tidak ada gedeng setak munter. Tidak ada pedagang yang enggak pintar. Kita ngeramputin itu. Cina no ngeramput, Cina no gogo. Kau beli seng yang nomor 1, keluarkan yang nomor 1. Kau beli seng yang KW, keluarkan yang KW. Coba orang Islam Cina hitam nih, Cina PC. Ya, Ji, ya, Pak Haji, ya. Beli seng yang bagus. Hanya dikeluarkan yang jelek. Ngitung keuntungan sebegini. Cina tidak mau, ya. Tuh dipakai sama Cina. Aduh, ya. Tadi ya, dia yakin dengan janjinya Allah.
Ketika diselidikin ternyata ya si pedagang ikan tadi kelihatannya dagangannya paling sedikit, pembelinya juga paling sedikit, tapi dia setiap hari laku habis. Tidak seperti pedagang yang lain, pedagang yang besar, banyak belinya ya, di tempat yang ramai, dia tempat yang sepi, terpencil, tapi dia ya setelah itu lama-lama si perempuan tadi mencari-cari, tanya-tanya kemana pedagang itu yang biasa di sini. Tanya-tanya sama kawan-kawan yang jualan, dia bilang ada sudah si Jin jadi orang sukses, jadi Pak Haji. Ya, ternyata kami katanya mereka yang jual dulu ya beli di sana di satu tempat ya yang jual daging motong kami. Sekarang kami belinya sama yang dagang kecil yang salat doa terus saking istiqomah diberi sama Allah. Subhanallah, teman-temannya yang suki belum nyampe ini sudah nyampe. Itu nggak bisa masuk di hatinya kamu kalau kamu nggak ada iman. Nah, tak kasih lagi contoh, tak yakin tak payah orangnya. Sahabat Nabi siapa yang paling kaya? 10.000. Siapa? Siapa itu? Abdurrahman siapa tadi? Iya, Abdurrahman siapa? Ada ini Abdurrahman, ada orangnya sudah menjadi di depan. Mana? Tewas pulang kan? Aduh. Abdurrahman. Ini jadi 10.000 banyak aumnya di situ tadi. Entar yang bilang aum, kamu aum. Abdurrahman. Berapa dia harta kekayaannya sampai sekarang? Ada yang ingat? Ada? 50.000. Dia berapa? 72.000 berapa? 72.000 triliun rupiah kacak kamu. Sayyidina Utsman cuma 50.000 triliun di dunia ini. Zaman sekarang ini orang terkaya itu punya duit cuma 3.000 triliun. Kalau 3.000 triliun itu berapa? Aduh, ya itu sudah hitung sendiri sudah. Haji Rasid itu cuma punya duit 900 triliun, miliar di bawah, di atasnya lagi T 1 miliar itu 1.000 juta ditumpuk di sini. Doakan ya Allah, kasih ulun rezeki ya Allah seperti Abdurrahman bin ya bejeng doa. Tak sholat duha lu doa sampai doer mulut ikam. Ketika ceritanya kan, aduh sudah selesai dah. Abdurrahman bin Auf hijrah ikut Rasulullah ya kemana? Hijrah kemana? Ke Mendawai dia. Dari Mekah ke ya orang Madinah ya sama kaum muhajir yang punya kambing dikasih, yang ini dikasih ya untuk diberikan kepada orang yang musafir.
Jadi kamu kalau jadi orang yang baik, kalau ada orang musafir, jangan sampai kamu nggak ngasih ya sesuatu, karena dia lagi perjalanan. Ada tamu dari mana? Ustadz, Kiai, Habib, ya. Ustadz Fikri dari mana? Madura, ya. Dah. Apa? Key number. Abdurrahman bin Auf ketemu sama orang ahli Madinah yang terkaya. Dia punya kebun, ya ibarat haji rasid lah. Itu ya ditawarkan, ya Abdurrahman, semua sahabat dapat bagian. Ya, kamu beruntung bertemu saya. Saya punya, ya. Dan memang terkenal, ya terkenal itu yang bertemu sama Abdurrahman, orang yang terkaya karena sebab punya kebun. Dia bilang, saya punya kebun sekian hektar, saya bagi dua dengan pian, karena saya lihat pian ini mirip cantik lagi. Apa? Ya, katanya Abdurrahman, no. Ampun maaf, terima kasih, saya santri hati pantang ngemis. Ya, cuma saya minta satu saja, dikira tak duit tak power, tidak, tunjukkan saya di mana pasar. Oh, pasar di Madinah itu man, di situ pasar baru, di sana pasar. Ya, cuma minta tunjukkan pasar. Akhirnya Abdurrahman ya ke pasar sana berdagang dari kecil-kecilan sampai besar sampai semua pasar baru, pasar lama belinya ke Abdurrahman. Sudah itu semadinah, sudah itu Mekah, namanya terkaya. Apa amalannya? Sholat. Sholat duha aja belajar sambil nyender gini, kayak apa mau sholat duha? Belajar sambil nyender. Ya nah, Kai masih muda, dibilang nenek masih muda. Kayak apa mau kawin? Belum apa-apa sudah. Ya Allah, musibah ya Allah. Terkaya ya gara-gara sholat duha nggak ditinggalkan Abdurrahman bin Auf. Pernah sampai dibilang sama Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu termasuk asyaratun mubasyaratun fil jannah, 10 orang yang dikabarkan ahli surga, termasuk Abdurrahman bin Auf. Sama Rasulullah dikabarkan 10 sahabat Nabi yang termasuk ahli surga, orang yang belum mati, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dibilang sama Nabi dalam hadisnya diriwayatkan dari Aisyah, ketika terdengar suara ya, sampai debu di kota Madinah itu gelap, semua orang dikira ada apa ini ya, apa hal yang aneh. Sampai Aisyah juga diriwayatkan itu kaget, suara apa ini kok ya, 700.000 unta bawa dagangannya Abdurrahman, santai lagi. Bayangkan ya Bu, jangankan mau dagangan, unta aja gak punya. Terus dibilang, ya Abdurrahman, saya dengar dari Rasulullah, biar nanti di akhirat jalan merangkak. Bujur-bujur kawan ya. Bilang Abdurrahman, mulai sekarang tuh ya, yang barang yang ada di unta, sak unta-untanya saya sedekahkan fisabilillah. Ini orang sugih ya, dibilang gitu, bukan nyamannya ya. Orang pegawai yang malam ikan meminta, saya sedekahkan fisabilillah. Ya. Karena juga Abdurrahman bin Auf, karena sebab takut dengan hadis itu, semua hartanya dia sedekahkan sedekahkan. Setiap dikeluarkan diganti sama Allah, makin sugih makin sugih.
Bahkan ya di Madinah itu kurma-kurma semua nggak laku, sampai ditaruh sama orang bosok. Saking pingin miskinnya, yang bosok kok beli, bosok, ayo wajah bosok, dibeli sama Abdurrahman. Berapa sekilo? 1 juta. Berapa sekilo? 10 juta Abdurrahman. Sampai habis harganya. Belinya apa? Yang bosok. Nggak masuk di akal ya, karena ingin miskin, takut nanti di akhirat jalan merangkak. Ini kan lihat tower masjid di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, hotel besar-besar itu punya Abdurrahman bin Auf itu sampai sekarang sudah 1500 tahun. Bayangkan, gara-gara sholat duha, mereka tidak mau sholat duha, berat duhai melolong, duhai tamparnya. Sampai sekarang diwakafkan. Dibeli yang bosok-bosok ya, alhamdulillah hartanya sudah habis ya, buat beli yang busuk-busuk. Datang orang, man beli kurma busuknya. Kok belinya buat apa ya? Ya apa-apa lah ya, pengen juga saya sekilo lah ya. Berapa jual? Dijual paling murah, belinya tadi 10 juta, dijual ya 5.000 lah, 5.000 ya. Dibeli, pulang orang tadi, balik lagi seminggu yang akan datang, dibeli semuanya, diborong dengan harga 100 kali lipat, sugih lagi. Kalian ketawa ya kan? Ya, dia punya anak namanya lahir Abdurrahman Sugi. Jangan Abdurrahman kurus ya. Dan itu jaminan dari Allah, orang yang rajin sholat duha. Orang yang sering sholat duha masuk surga dari pintu yang khusus. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang bernama ad-duha. Nanti pada hari kiamat akan terdengar panggilan di mana orang-orang yang istiqomah sholat duha. Jadi suara itu mengatakan, di mana orang-orang yang sholat duha? Santri haki datang semuanya. Sholat tinggal, ada. Sana. Apa suara tadi? Bilang, mengatakan, ini pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah. Ada suara dipanggil di kiau, yang sholat duha, sini. Itu fadilah utama orang yang sholat duha. Dan terakhir, orang yang sholat duha sehat fisiknya dan mentalnya, gak mudah stresan, tak ngambulan, tak ngamokan, tak tusonan, tak. Malah satu ngamuk, jerit-jerit kayak tadi malam tuh, ini nangis, ya berarti itu tak sholat duha itu. Sudah habis waktunya. Sujud tilawah, bacaannya sajadah ya, atau sujud tilawah itu gimana? Kamu baca ayat pas ayat sajadah, langsung kamu turun sujud ya. Sudah itu naik lagi, lanjutkan ayatnya, kemudian ruku, i'tidal, kemudian teruskan ya sampai selesai. Tulis anunya, bacanya sajada wajhi lilladzi. Takut kamu nanti ada orang sujud sajadah ya, kamu cuma sujud aja, apa yang dibaca anda tahu ya. Sajada wajhi lilladzi, sajada wajhi lilladzi
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Ulang lagi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan sujud tilawah, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur, ada yang tahu bacanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Sujud sahwi, sujud salat, jadi sujud ada berapa? 4. Oh, bisa 3. Ya Allah. Ya, dan berkah. Fatihah. Ya